Anda kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara Panglima TNI dan Gubernur Jawa Timur memantau dari udara dampak erupsi Gunung Semeru. Salah satu lokasi yang dipantau adalah kerusakan jembatan Geladak Perak yang putus diterjang lahar Gunung Semeru. Usai menggelar rapat koordinasi, Panglima TNI dan Gubernur dan Kapolda Jawa Timur serta Kepala BNPB melakukan pantauan udara lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Salah satunya lokasi jembatan Geladak Perak yang terputus karena diterjang lahar Semeru. Dari pantauan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengirim alat berat dan tambahan personil untuk membantu proses evakuasi. Alat berat dan personil ini dibagi dalam 2 pos, yakni dari sisi Kabupaten Malang dan sisi Kabupaten Lumajang. Selain alat berat dan personel, Panglima TNI juga membantu alat pembersih air untuk pengungsian. Alat mendeteksi panas tubuh juga digunakan untuk mencari korban yang diduga masih tertimbun material vulkanis Gunung Semeru. TNI juga menyiapkan tempat untuk para pengungsi di markas Korem Lumajang. TNI juga menerjunkan tim medis dan dapur lapangan. Sementara saat ini, proses pencarian dan evakuasi korban masih terus dilakukan. Kondisi lokasi yang tertutup lahar dingin dan banyaknya potongan pohon serta puing material vulkanis menjadi kesulitan yang dihadapi oleh petugas di lapangan. Dan saudara, Gunung Semeru masih mengeluarkan abu vulkanis. Warga dan relawan diminta untuk menjauh dari kawasan Curah Kobokan Desa Sembermujur. Hujan abu bahkan terasa sampai radius belasan kilometer dari puncak Gunung Semeru. Sejak hari Minggu siang, asap putih tebal terlihat keluar dari Gunung Semeru. Dan asap ini terlihat dari arah desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo. Guguran awan panas diketahui menuju ke arah Kecamatan Candipuro. Saudara, rumah terdampak erupsi Gunung Semeru rusak parah, sebagian bahkan tertutup abu vulkanik. Dan seperti inilah suasana dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu siang. Rumah warga rusak parah dan puluhan rumah sebagian hanya terlihat atap genting dan tembok di bagian depan. Bahkan diduga sejumlah anggota keluarga mereka hilang, tertimbun material longsor dan tidak sempat menyelamatkan diri. Sejumlah orang dilaporkan hilang yang sebelumnya beraktivitas di pinggiran sungai yang mengalir di dusun Kampung Renteng. Kerusakan parah saudara juga terjadi di dusun Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. 1 hari pasca erupsi Gunung Semeru, hampir seluruh rumah di kampung ini rusak berat akibat tertimbun material abu vulkanik. Permukiman warga yang dulunya berjejer dan padat penduduk saat ini terlihat seperti hamparan pasir bercampur abu vulkanik yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi nggak tahu arahnya itu di mana nggak tahu. Kira-kira yang di sini aliran sini berapa orang, Pak? Yang di sini belum tahu karena masih dicari ini. Tapi yang jelas 7 orang itu 2 keluarga sudah nggak ketemu ini. Mistono, Pak Mistono, lalu Pak Mistono sama orang tuanya, sama anak-anaknya. cucu-cucunya. Informasi terkini dari kondisi kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru akan disampaikan jurnalis Kompas TV Hernawan Mustika dari Lumajang, Jawa Timur. Hernawan, bagaimana bisa Anda gambarkan terkait dengan kondisi rumah warga yang tersapu material vulkanik Gunung Semeru di sana? Ya, selamat sore Cindy dan juga saudara. Bisa saya kabarkan bahwa kerusakan rumah warga sebagian besar memang tertutup abu vulkanik. Abu vulkanik yang menutup itu sampai bahkan sebagian hilang atau hanya meninggalkan asap. Selain itu juga abu vulkanik yang disertai dengan terjangan lahar itu juga merusak tembok-tembok rumah warga, bahkan sebagian diantaranya bahkan rusak parah dan jebol. Selain itu, selain menyebabkan kerusakan pada rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan parah. Salah satunya adalah aliran sungai yang biasanya
digunakan sebagai irigasi lahan perkebunan atau persawat. Bahkan sejumlah tempat ibadah, musola warga juga terkena dampak dari debu abu vulkanik tersebut. Mhm. Hernawan, kalau kita melihat kan rumah-rumah yang tertimbun material vulkanik Gunung Semeru sudah ditinggalkan pemiliknya. Kemana mereka mengungsi? Untuk pantauan kami saat ini, mereka mengungsi di sejumlah tempat, baik itu di kantor desa setempat di Sumberwulu, juga masjid, juga surau yang memang mempunyai lokasi yang dirasa aman, serta sejumlah warga mengungsi ke luar desa, bahkan ke luar kabupaten, yaitu ke Lumajang, ke rumah saudaranya. Karena selain mengungsi bisa menyebabkan atau bisa menghindari antisipasi korban, di rumah mereka juga selain rusak berat rumahnya, juga aliran listrik juga tidak ada, karena sebanyak gardu yang ada itu berpuluhan gardu, bahkan ratusan itu mengalami kerusakan yang terjadi di 2 kecamatan ini. Mhm. Di pengungsian bagaimana penanganan terhadap warga yang berada di sana? Untuk di pos pengungsian, khususnya di kantor desa Sumberwulu, warga mendapatkan pelayanan makan sehari 3 kali, juga pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh pihak tenaga medis, baik itu dari dinas kesehatan setempat maupun sejumlah organisasi atau perusahaan swasta yang bersinergi melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Selain itu juga memberikan vitamin. Untuk anak kecil sendiri juga diberikan suplemen, salah satunya minuman susu ataupun minuman buat anak kecil yang bergizi dan sehat untuk dikonsumsi, serta yang terpenting adalah trauma healing. Trauma healing ini karena untuk menghindari atau menghilangkan rasa ketakutan yang terjadi akibat bencana abu vulkanik ini, Cindy. Mhm. Ada berapa keluarga yang mengungsi di kantor desa Sumberwulu, Hernawan? Sejauh ini memang kita tidak bisa mendapatkan data pasti, karena selain di desa Sumberwulu, di pos Sumberwulu itu sejumlah warga yang mengungsi di masjid juga terkadang ke tempat desa Sumberwulu untuk menerima pelayanan kesehatan juga, menerima makanan pokok ataupun vitamin serta suplemen itu, Cindy. Ya. Di desa Sumberwulu ini kan juga diduga masih ada warga yang tidak sempat menyelamatkan diri ketika ada terjangan awan panas Gunung Semeru. Laporan dari warga, berapa yang diduga masih tertimbun material abu vulkanis ini? Dari laporan warga itu ada 2 keluarga yang berjumlah 7 orang. Pada saat itu memang diketahui dari kesaksian sejumlah warga, mereka sedang beraktivitas di pinggiran sungai yang mengalir di dusun kampung tersebut. Jadi mereka mungkin tidak bisa menghindari atau tidak bisa mengantisipasi datangnya abu vulkanik yang mempunyai suhu yang cukup tinggi itu, Cindy. Bagaimana proses pencarian terhadap orang-orang yang diduga tertimbun material abu vulkanik ini? Hingga saat ini proses pencarian terus dilakukan, namun karena melihat cuaca yang hujan dan kurang mendukung, untuk saat ini untuk sementara dihentikan. Namun melihat cuaca, jika memang cuaca sangat mendukung, akan dilakukan pencarian, salah satunya difokuskan pada titik pertama warga terlihat beraktivitas itu. Panglima tadi juga menyatakan bahwa akan menerjunkan personel alat berat untuk proses evakuasi, untuk proses juga pencarian korban. Apakah sudah sampai di desa Sumberwulu ini, Hernawan? Dari pantauan kita, selain anggota TNI juga terdapat anggota kepolisian. Di sana mereka juga melakukan pencarian secara manual terlebih dahulu, yang kembali difokuskan pada titik lokasi di mana terakhir warga yang hilang tersebut beraktivitas. Namun selain itu juga mencari di sekitar lokasi, baik itu di dalam rumah yang memang kondisinya tertimbun lumpur. Namun petugas belum berani untuk membuka secara dalam atau menggali timbunan vulkanik itu, dikarenakan ada semacam atau masih terasa hawa panas dari timbunan vulkanik tersebut, Cindy. Erupsi Gunung Semeru ini kan juga merusak sejumlah infrastruktur penting, infrastruktur vital di Lumajang. Artinya akses penghubung antar wilayah juga terdampak erupsi Gunung Semeru. Apakah ada wilayah-wilayah yang terdampak akhirnya tidak bisa dijangkau oleh bantuan atau tidak bisa dijangkau oleh instansi terkait untuk bisa memberikan pertolongan atau menyalurkan bantuan, Hernawan?
Sejauh ini sebagian besar warga yang terdampak bisa dilakukan atau mendapatkan pertolongan, meskipun ada sejumlah warga yang saat ini dilaporkan masih diketahui terisolir di sebuah bukit. Namun petugas gabungan baik TNI, Polri maupun relawan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, artinya di kecamatan setempat itu untuk melakukan evakuasi atau melakukan proses penyelamatan. Hingga saat ini hal tersebut masih dilakukan koordinasi, Cindy. Di wilayah mana tadi yang diduga masih terisolir karena rusaknya infrastruktur menuju ke wilayah mereka, Hernawan? Yang dari pantauan kami adalah di daerah Kecamatan Pronojiwo, Di Kecamatan Pronojiwo. di perbukitan Piketnul. Oke, cuaca di sana saat ini seperti apa, Hernawan? Apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai yang sudah diinformasikan BPBD setempat kepada warga di sana? Ya, Cindy. Dari pantauan kami di lapangan memang abu vulkanik saat ini cenderung landai, cenderung ada penurunan, tapi tipikal Gunung Semeru yang tidak bisa diprediksi, warga diharapkan untuk lebih waspada karena abu vulkanik tersebut akan datang secara tiba-tiba tanpa bisa ada tanda-tanda maupun prediksi-prediksi dari petugas seperti itu, Siti. Gubernur Jawa Timur tadi juga menyatakan akan mempercepat pengoperasian listrik di wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru. Bagaimana di sana kondisinya, apakah sudah bisa dialiri listrik karena ini menjadi hal yang sangat vital ya untuk terutama bagi mereka yang mengungsi, Hernawan? Ya, bisa diulangi, Siti? Bagaimana dengan aliran listrik di sana? Sudahkah kembali normal karena ini menjadi hal yang vital untuk para pengungsi? Ya, di sejumlah titik gardu listrik bisa diperbaiki, namun di sejumlah titik juga sekarang masih dalam proses perbaikan. Salah satu contoh di dusun Kampung Renteng, saat ini listrik masih dalam proses perbaikan dan belum bisa dipergunakan, artinya masih padam. Namun proses perbaikan terus dikejar atau dikebut oleh petugas yang mempunyai keahlian khusus tersebut. Dari PLN terus dikebut ya, artinya untuk mengalirkan listrik ke wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru. Kemudian apa yang akan dilakukan karena ini kan sudah menjelang malam, ada juga kendala tadi cuaca mendung dan hujan yang menghambat untuk proses pencarian. Apa yang menjadi fokus besok atau malam nanti oleh tim BPBD dan juga TNI di sana serta Polri? Untuk petugas keamanan dari pantauan kami melakukan evakuasi atau melakukan pengamanan di lokasi karena dikhawatirkan adanya warga yang nekat untuk masuk ke daerah yang dikategorikan rawan dan berbahaya. Sementara untuk di pos-pos itu petugas melakukan koordinasi apa langkah-langkah yang akan dikerjakan besok, Cindy. Wilayah mana saja yang masih dilarang bagi warga untuk beraktivitas atau mendekati wilayah itu? Tadi disebutkan untuk berupaya warga agar tidak mendekat ke wilayah-wilayah yang masih dalam radius berbahaya. Ya, untuk di Kecamatan Candipuro, khususnya di Desa Sumberwulu sendiri, dusun Kampung Renteng masih dalam kategori wilayah rawan untuk dimasuki warga karena akan dikhawatirkan datang tiba-tiba baik itu lahar dingin maupun serangan abu vulkanik, ini. Baik, terima kasih Hernawan Mustika. Nanti kami akan perbarui lagi informasi dari sana langsung bersama Anda. Terima kasih yang telah Anda sampaikan informasi bahwa saat ini upaya pencarian juga masih terus dilakukan meskipun masih terkendala cuaca dan sejumlah titik sudah kembali normal listriknya, tapi masih ada beberapa wilayah yang juga dalam upaya untuk kembali dinormalkan aliran listriknya untuk bisa membantu paling tidak para pengungsi dan juga proses pencarian. Terima kasih Hernawan Mustika melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur.